Kebudayaan Kalimantan Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dia Muharti dari kelompok 2 yang akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami yang bertemakan Kebudayaan Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah sebuah provinsi yang berbeda di Pulau Kalimantan, di mana budaya Dayak berada di sini. Sebenarnya di seluruh Pulau Kalimantan terdapat suku Dayak, namun yang membedakan di sini adalah adat istiadat dan tariannya. Budaya Dayak adalah budaya yang sangat luhur dan eksotis, mulai dari kesehariannya, cara hidupnya, dan adat istiadatnya. Di sini kita bisa lihat dari bentuk bangunan khas suku Dayak dan pakaian adat suku Dayak yang sangat bagus dan eksotis. Selanjutnya yaitu sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan di Kalimantan Tengah juga tidak terlepas dari unsur-unsur kepercayaan yang ada di Indonesia, seperti Hindu, Buddha, bahkan hingga aliran animisme, teonisme, maupun dinamisme. Kalimantan Tengah terdapat beragam kepercayaan yang terdapat dalam masyarakat, yaitu yang pertama Islam, yang kedua Kristen Protestan, yang ketiga Katolik, yang keempat Hindu Karyang, yang kelima Buddha, yang keenam Hindu Bali, yang terakhir atau yang ketujuh Konghucu. Hindu Karyang itu sendiri disebut sebagai kepercayaan penduduk asli Kalimantan Tengah. Hanya saja terdapat di daerah Kalimantan, sehingga untuk dapat diakui sebagai agama maka digabungkan dalam agama Hindu. Selanjutnya sosial kemasyarakatan. Dan yang terakhir sistem pengetahuan. Nah, sistem pengetahuan ini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, sistem pengetahuan tentang gejala-gejala alam. Nah, menurut Mudiono pada tahun 1995, pengetahuan tentang gejala alam yang berkaitan dengan perladangan pada orang Dayak di Kalimantan adalah pengetahuan tentang bintang 7. Apabila bintang 7 telah timbul, maka pada malam hari udara akan menjadi teramat dingin sampai pagi hari. Adalah suatu pertanda bahwa orang sudah sampai pada waktunya untuk mulai membuka ladang atau menanami ladangnya kembali. Yang kedua, pengetahuan tentang lingkungan fisik. Lingkungan fisik orang Dayak adalah hutan. Orang Dayak sangat mengenal jenis-jenis hutan yang paling baik untuk dijadikan ladang. Untuk memastikan kesuburan tanah, biasanya mereka meneliti keadaan pepohonan yang tumbuh dan tanah di bagian permukaan hutan tersebut. Jika terdapat pohon-pohon kayu yang besar dan tinggi, menandakan tanah tersebut sudah lama tidak diladangi. Karena itulah hutannya sangat subur. Inilah contoh-contoh gambar dari kebudayaan Kalimantan Tengah. Di situ juga tertera ada sekelompok gadis yang menari, itu yang disebut dengan tarian giri-giri. Tarian ini mengekspresikan kegembiraan dan rasa senang masyarakat dengan cara menari menggunakan tongkat sebagai media penarinya. Adapun tradisi mengetuk kayu. Tradisi ini memperlihatkan kekuatan pria Dayak terkait dengan kemampuan dan keterampilannya untuk bisa bertahan hidup. Selanjutnya tradisi Tiwah. Tradisi Tiwah ini disebut dengan upacara ritual kematian. Upacara ini merupakan tujuan dari ritual Tiwah untuk meluruskan perjalanan roh atau arwah menuju Lewu Tatua. Ada pula tradisi Pakan Batu. Pakan Batu ini merupakan ritual tradisi yang digelar setelah panen ladang atau sawah. Nah, itu saja yang dapat
saya sampaikan dari contoh-contoh kebudayaan Kalimantan Tengah dan akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Alifa Oktaviani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menambahkan presentasi dari Dia Maharti. Nama saya Alifa Oktaviani, NPM 19220010. Nah, yang saya bahas yaitu ada pengetahuan tentang jenis-jenis tanaman. Pengetahuan tentang flora diperoleh secara turun-temurun. Beraneka ragam jenis tanaman, tumbuhan, dikenal sebagai flora untuk dimakan. Nah, dan itu semua dijadikan obat untuk berburu dan menubah ikan. Jenis tanaman untuk dikonsumsi sendiri yaitu ada cabai, singkong, dan bumbu muda atau rebung. Nah, yang selanjutnya yaitu ada sistem mata pencarian hidup. Nah, mata pencarian orang Dayak selalu ada hubungannya dengan hutan. Misalnya berburu, berladang, berkebun. Mereka juga pergi ke hutan. Nah, mata pencarian yang berorientasi pada hutan tersebut telah berlangsung selama berabad-abad dan ternyata berpengaruh terhadap kultur orang Dayak. Nah, misalnya rumah panjang yang masih asli seluruhnya dibuat dari kayu yang diambil dari hutan. Demikian juga halnya dengan sampan-sampan kecil yang dibuat dengan teknologi sederhana, yaitu dengan cara mengetuk batang pohon, peralatan kerja seperti kapak, beliung, perang, bakul, tikar, mandau, perisai, dan sumpit. Semuanya itu paling tidak sebagian bahan-bahannya berasal dari hutan. Nah, selanjutnya yang saya bahas yaitu tentang sistem peralatan hidup. Banyak dari alat-alat perlengkapan hidup yang dimiliki oleh suku Dayak yang mempunyai fungsi dan kegunaan lebih dari satu. Malah multifungsi, misalnya parang dan segala bentuk jenisnya. Berfungsi bukan sebagai alat rumah tangga saja, tetapi juga sebagai alat pertanian, alat pemburuan, alat perlengkapan persenjataan, dan lain-lain. Nah, dari alat rumah tangga yaitu ada bakul, cupa, cubit, gantang, dan perapatan, serta kandi. Bahkan ada juga nyiru. Itu dari alat peralatan. Nah, yang selanjutnya yaitu ada alat-alat pertanian. Alat-alat pertanian itu ada belayung, butah atau ungking, garu atau gegaru, gumbaan, kandutan, lanjung, tangkiran, ranggaman, serta ada tajak. Nah, di alat-alat pemburuan itu ada sarapan, riwayang, sapung, pulut, tombak, dan parang. Nah, di alat-alat yang terakhir yaitu dari alat-alat perikanan. Alat-alat perikanan itu ada lukah, tampiran, jambi, hampang balat, hampang terumbun, lelangit, jala kelabu, rawai atau banjut, susuduk, kobam sanggi, hampang sawar, rawai tumun, dan jala lompo. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.